Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi, variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Di sini ada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir, SEMM. Lalu ada anggota kelompok kami, yang pertama ada Gaida Naila Yulia Ningrum, Adelia Purnamasari, Kaila Asifa Dasril, dan Rizky Maulana. Oke, yang pertama ada pengantar. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Pada regresi linear, hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk garis lurus. Namun, tidak semua data memiliki pola hubungan yang linear. Beberapa data menunjukkan pola hubungan yang melengkung, sehingga lebih tepat dianalisis menggunakan regresi nonlinear. Melalui transformasi tertentu, beberapa model regresi nonlinear dapat diubah menjadi bentuk linear, sehingga tetap dapat dianalisis menggunakan metode regresi linear. Lalu ada pengertian regresi nonlinear. Regresi nonlinear atau kurvilinear adalah suatu fungsi yang menghubungkan variabel terikat Y dengan variabel bebas X, yang sifatnya tidak konstan untuk setiap perubahan nilai X. Model ini digunakan ketika hubungan antar variabel tidak dapat dijelaskan secara tepat oleh regresi linear. Lalu ada bentuk double log. Model double log merupakan salah satu bentuk model regresi nonlinear yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Persamaan umum model ini adalah Y sama dengan alfa dikali X pangkat B. Keterangannya Y itu variabel dependen atau terikat, X variabel independen atau bebas, A adalah alfa atau konstanta, B yaitu koefisien regresi atau kemiringan atau slope. Lalu ada bentuk semilog. Model semilog merupakan salah satu bentuk model regresi nonlinear yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Bentuk umum model semilog dinyatakan sebagai Y sama dengan alfa dikali E pangkat BX. Keterangannya Y itu variabel dependen, X itu variabel independen, A itu alfa, E itu bilangan eksponensial, B itu koefisien regresi atau tingkat perubahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk hiperbola. Bentuk hiperbola merupakan salah satu bentuk regresi nonlinear yang dikenal sebagai reciprocal transformation model. Model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y yang tidak berbentuk garis lurus. Pada model ini, variabel bebas ditransformasikan menjadi 1/X sebelum dilakukan analisis regresi. Persamaan bentuk hiperbola adalah Y sama dengan A ditambah B dikalikan 1/X. Pada persamaan tersebut, Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, sedangkan 1/X merupakan transformasi kebalikan dari variabel X. Model hiperbola ini digunakan untuk menganalisis hubungan yang semakin mendekati nilai konstan atau asimtot. Misalnya, hubungan antara biaya dan efisiensi produksi. Seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kanan, ketika nilai X meningkat, di situ nilai Y akan semakin mendekati suatu nilai konstan, yaitu nilai A. Selanjutnya adalah bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik merupakan salah satu bentuk regresi nonlinear yang digunakan ketika hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y membentuk kurva atau parabola. Model ini mampu menunjukkan adanya titik maksimum maupun titik minimum sehingga banyak digunakan dalam analisis ekonomi dan bisnis. Persamaan bentuk kuadratik adalah Y sama dengan A ditambah BX kuadrat. Pada persamaan tersebut, Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A adalah konstanta, B merupakan koefisien regresi, sedangkan X kuadrat merupakan hasil transformasi kuadrat dari variabel X. Model ini digunakan untuk menganalisis hubungan yang membentuk kurva, seperti pada siklus bisnis, biaya produksi, maupun daur hidup produk.
Pada grafik di sebelah kanan terlihat bahwa hubungan antara X dan Y membentuk pola yang memiliki titik maksimum dan titik minimum, sehingga model kuadratik lebih sesuai digunakan dibandingkan regresi linier. Selanjutnya mengenai variabel kualitatif. Variabel kualitatif merupakan variabel yang menunjukkan kategori atau karakteristik tertentu sehingga tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam analisis regresi, variabel kualitatif itu diubah menjadi variabel dummy agar dapat dianalisis bersama variabel kuantitatif. Sebagai contoh, pada tabel ditunjukkan bahwa variabel jenis kelamin dapat dikodekan menjadi variabel dummy, yaitu laki-laki diberi nilai 1 dan perempuan diberi nilai 0. Apabila jumlah kategori lebih dari 2, maka jumlah variabel dummy yang digunakan mengikuti aturan N dikurangi 1, di mana N itu merupakan jumlah kategori. Berdasarkan jenisnya, variabel kualitatif itu dibedakan menjadi 2, yaitu skala ordinal dan skala nominal, di mana skala ordinal itu memiliki tingkatan atau urutan, misalnya seperti tingkat pendidikan dan tingkat pelayanan. Sedangkan skala nominal tidak memiliki tingkatan, contohnya seperti jenis kelamin, agama, dan warna kulit. Dengan adanya variabel dummy, faktor-faktor yang bersifat kategorik dapat dimasukkan ke dalam model regresi sehingga hasil analisis menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Saya Gaidanela Hilyaningrum akan menjelaskan variabel X. Variabel X adalah kondisi ketika pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terjadi secara langsung, melainkan membutuhkan jeda waktu tertentu. Hal ini sering terjadi dalam analisis ekonomi karena perubahan suatu variabel memerlukan waktu sebelum memberikan dampak. Contohnya, kenaikan harga kelapa sawit baru memengaruhi produksi beberapa tahun kemudian, sedangkan konsumsi dan ekspor lebih dipengaruhi oleh kondisi pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan variabel X membantu menghasilkan analisis yang lebih akurat dan realistis dalam menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan persamaan yang menjelaskan hubungan antara tingkat konsumsi masyarakat dengan berbagai faktor yang memengaruhinya. Secara umum, fungsi konsumsi dapat dipakai di rumus foto ini dan keterangannya ada di foto ini. Fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan hubungan yang menjelaskan bahwa besarnya investasi yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode sekarang maupun periode sebelumnya. Fungsi investasi dapat dituliskan di rumusnya di foto ini, keterangannya di foto ini. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, serta permintaan pada periode sebelumnya. Secara umum, fungsi permintaan dapat dituliskan sebagai rumus yang ada di foto ini dan keterangannya ada di foto ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai apa penyebab variabel X. Di sini terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya variabel X. Yang pertama itu ada faktor bersifat teknis, yang bersumber dari kendala fisik produksi dan investasi. Sebagai contoh, kelapa sawit membutuhkan waktu hingga 4 tahun dari masa tanam untuk dapat dipanen. Selain itu, perlu waktu fisik untuk membangun pabrik serta melatih tenaga kerja sebelum kapasitas produksi siap merespon pasar. Lalu, yang kedua ada faktor bersifat kelembagaan. Jadi, keterikatan pada regulasi, sistem perbankan, dan ikatan hukum kontrak jangka panjang dengan harga tahap yang membatasi fleksibilitas pelaku usaha saat harga melonjak. Jadi, hambatan juga muncul dari likuiditas keuangan seperti dana investasi yang terkunci dalam deposito berjangka. Lalu, yang terakhir tuh ada faktor bersifat psikologis. Jadi dengan adanya kecenderungan pelaku ekonomi untuk mempertahankan kebiasaan lama, ketika konsumen mengalami kenaikan pendapatan disposable, tingkat konsumsi itu tidak langsung melonjak drastis secara proporsional, melainkan membutuhkan masa penyesuaian psikologis bertahap.
Selanjutnya di sini membahas mengenai bagaimana menaksir model dengan variabel lag. Nah, jadi penaksir model dengan variabel lag ini tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana menggunakan metode OLS karena dalam kondisi tertentu hasilnya bisa menjadi tidak efisien dan bias. Nah, di sini ada rumusnya. Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 ditambah E. Yang dimana Y-nya itu sama dengan variabel terikat, X1-nya itu jumlah anggota keluarga, X2-nya pendapatan periode sekarang, X3-nya itu pendapatan periode sebelumnya atau variabel lag, A itu konstanta, BCD-nya itu koefisien regresi, E-nya itu error. Pada studi kasus ini, kita mengambil sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah harga minyak goreng dan kesadaran terhadap kolesterol itu mempengaruhi konsumsi minyak goreng. Nah, di sini ada 9 responden data yang diambil pada tabel di bawah ini. Cobalah buat regresinya dan bagaimana dampak kesadaran akan bahaya kolesterol terhadap konsumsi minyak goreng. Ini terdapat 3 variabel utama, yaitu konsumsi minyak sebagai variabel Y, harga minyak sebagai X1, dan kesadaran kolesterol sebagai variabel dummy. Jadi dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa setiap responden memiliki tingkat konsumsi yang berbeda, harga yang berbeda, dan juga tingkat kesadaran yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya variasi data yang bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan regresi berganda. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 D ditambah E. Jadi dalam variabel bebas ini ada data kuantitatif dan kualitatif, sehingga dalam melakukan regresi ini digunakan analisis ANOVA. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang pertama itu ada tabel regression statistik, di mana multiple R-nya itu sama dengan 0,905, menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan nilainya cukup kuat. Lalu selanjutnya ada R-square, yaitu 0,821, berarti sekitar 82,1%. Variasi konsumsi minyak bisa dijelaskan oleh harga dan kesadaran kolesterol. Lalu selanjutnya ada adjusted R-square, adalah penyesuaian dari R kuadrat agar lebih akurat. Lalu selanjutnya itu ada observation, angkanya itu 9, menunjukkan jumlah data responden. Lalu yang bagian tabel kedua itu ada ANOVA. Bagian ANOVA ini digunakan untuk melihat apakah model regresi ini layak atau tidak. F hitungnya itu menunjukkan angka 13,723. Lalu significance F-nya itu sama dengan 0,0057. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel harga dan kesadaran kolesterolnya itu berpengaruh terhadap konsumsi minyak. Lalu tabel yang terakhir itu koefisien. Bagian ini adalah yang paling penting karena dari sini kita mendapatkan persamaan regresinya, di mana interceptnya itu sama dengan 13,273 atau konstanta. Lalu X1-nya itu sama dengan minus 0,773 sama atau pengaruh harga. Lalu D-nya itu sama dengan minus 2,464, yang dimana pengaruh kesadaran kolesterol. Lalu dari hasil pengolahan tersebut menghasilkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 13,273 minus 0,773 X1 minus 2,464 D. Jadi dari persamaan ini kita bisa menghubungkan kembali ke data pada tabel. Misalnya ketika harga minyak pada tabel lebih tinggi, maka dari hasil regresinya terlihat bahwa konsumsi cenderung menurun. Ini ditunjukkan oleh koefisien, yaitu minus 0,773. Selain itu, pada tabel juga terdapat variabel dummy kesadaran kolesterol. Dari hasil regresi, nilai minus 2,464 itu menunjukkan bahwa responden yang sadar akan kolesterol cenderung mengkonsumsi minyak lebih sedikit dibandingkan yang tidak sadar. Lalu kalau kita bandingkan pengaruh kesadaran kolesterol ini lebih besar dibanding pengaruh harga. Artinya dari tabel yang diolah, faktor perilaku atau kesadaran kesehatan ternyata lebih dominan dibandingkan faktor harga.
Selanjutnya, untuk memastikan apakah hasil ini benar-benar signifikan, dilakukan uji statistik. Dari uji F diperoleh bahwa hasil secara bersama-sama variabel harga dan kesadaran kolesterol itu berpengaruh terhadap konsumsi minyak. Sedangkan dari uji T, masing-masing variabel juga terbukti berpengaruh secara signifikan. Selain itu, nilai R-square-nya sebesar 8,2,1% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi konsumsi minyak pada tabel dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa data pada tabel yang awalnya hanya berupa angka-angka setelah dianalisis dengan regresi menunjukkan bahwa konsumsi minyak dipengaruhi oleh harga dan kesadaran kolesterol. Jadi kesimpulannya, analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta membantu melakukan prediksi terhadap suatu kondisi berdasarkan data yang tersedia. Dalam penerapannya, tidak semua hubungan antar variabel bersifat linear sehingga diperlakukan penggunaan model regresi non-linear seperti double log, semilog, hiperbola, dan kuadratik agar hubungan antar variabel dapat digambarkan secara lebih tepat. Selain itu, analisis regresi juga dapat melibatkan variabel kualitatif yang diubah menjadi variabel dummy sehingga dapat diolah dalam model regresi, serta variabel lag yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh kondisi masa lalu terhadap kondisi saat ini. Penggunaan kedua jenis variabel tersebut membuat model regresi mampu menggambarkan fenomena ekonomi dan bisnis secara lebih realistis. Dengan demikian, pemilihan bentuk regresi maupun jenis variabel yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan penelitian. Pemahaman terhadap regresi nonlinear, variabel kualitatif, dan variabel lag diharapkan dapat membantu peneliti menghasilkan analisis yang lebih akurat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.